Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mustafa Al-Ahyar, NPM 23312030. Di sini saya akan mengerjakan UAS troubleshooting dan administrasi komputer. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan proses pengolahan data dan menjalankan berbagai instruksi dan mencapai tujuan tertentu. Sistem komputer pada dasarnya menggabungkan perangkat keras atau bisa disebut hardware dan perangkat lunak bisa disebut software untuk mendukung kegiatan komputasi. Kedua yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan Charles Babbage yang merancang mesin analitik. Pada 1945, ENIAC menjadi komputer pertama yang dapat diprogram. Generasi kedua 1950-an menggunakan transistor, diikuti oleh IC, Integrated Circuit, di generasi ketiga. 1970-an, pada 1980-an komputer pribadi mulai muncul. Pada 2000-an mikroprosesor dan internet berkembang. Sementara saat ini komputer semakin canggih dengan AI dan perangkat mobile yang terhubung. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama yaitu CPU socket, tempat untuk memasang Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Yang kedua yaitu RAM, slot untuk memasang random access memory atau biasa disebut RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Yang ketiga yaitu chipset, pengatur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat lainnya di motherboard. Chipset mengontrol aliran data dalam sistem. Yang keempat yaitu power connector. Konektor untuk menerima pasokan daya dari power supply unit atau PSU ke motherboard. Yang kelima yaitu PCI slot untuk memasang peripheral komponen interconnect atau PCI seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Keenam yaitu SATA konektor. Konektor untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive, HDD atau solid state drive atau SSD. Ketujuh yaitu I atau O, ports. Ports untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, LAN, audio, dan port lainnya yang ada di bagian belakang motherboard. Soal yang keempat yaitu apa fungsi control unit atau CU pada prosesor. Control unit CU pada prosesor berfungsi untuk mengontrol aliran instruksi dan data di dalam komputer. CU mengambil dan mengartikan instruksi dari memori, kemudian mengarahkan operasi yang dilakukan oleh prosesor. Selain itu, CU juga mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta mengordinasikan kerja antara bagian-bagian prosesor seperti ALU dan register untuk memastikan eksekusi instruksi berjalan dengan teratur. Yang kelima yaitu sebutkan ScanDisk dan defragment. ScanDisk dan defragment adalah dua alat yang digunakan untuk memelihara dan memperbaiki kinerja hard disk pada komputer. Yang pertama yaitu SanDisk, merupakan alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan atau kerusakan pada sistem file atau sektor-sektor bat di hard disk. ScanDisk memindai hard disk untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kerusakan data atau kinerja yang buruk, lalu memperbaikinya. Yang selanjutnya itu defragment adalah proses untuk mengoptimalkan kinerja hard disk dengan mengatur ulang data terfragmentasi. Seiring waktu, file yang disimpan di hard disk bisa terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar. Defragmentasi menggabungkan potongan-potongan file seperti potongan file tersebut untuk meningkatkan kecepatan akses dan kinerja komputer. Soal nomor 6 yaitu sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Alat input yaitu keyboard, digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer melalui tombol-tombol yang ditekan. Alat input yang kedua yaitu mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan
memilih objek atau melakukan tindakan tertentu melalui klik atau gerakan. Yang ketiga yaitu scanner, digunakan untuk memindai gambar atau teks dari media fisik seperti dokumen atau foto dan mengubahnya menjadi format digital yang bisa diproses oleh komputer. Yang keempat yaitu mikrofon, digunakan untuk memasukkan suara atau suara berbasis audio ke dalam komputer untuk diproses, seperti dalam rekaman suara atau perintah suara. Dan alat output yaitu nomor satu, monitor, menampilkan gambar, teks, dan informasi lainnya kepada pengguna. Memungkinkan pengguna untuk melihat hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua yaitu printer, digunakan untuk mencetak hasil berupa teks, gambar, atau dokumen dari komputer ke media kertas. Yang ketiga yaitu speaker, menghasilkan suara sebagai output, digunakan untuk mendengarkan musik, suara sistem, atau hasil dari aplikasi yang memproduksi suara. Yang keempat yaitu proyektor, digunakan untuk menampilkan tampilan dari komputer ke permukaan yang lebih besar, seperti layar atau dinding, untuk presentasi atau tontonan bersama. Soal yang ketujuh yaitu sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Yang pertama yaitu masalahnya komputer tidak menyala. Adapun solusinya, periksa sambungan daya, pastikan kabel power terhubung dengan benar dan coba gunakan sumber daya lain atau periksa power supply. Yang kedua yaitu komputer lambat. Adapun solusinya, tutup aplikasi yang tidak digunakan, periksa perangkat lunak yang berjalan di latar belakang, lakukan defragmentasi hard drive atau tambahkan RAM. Yang ketiga yaitu tampilan layar tidak muncul. Solusi, periksa kembali ke monitor dan sambungnya, pastikan monitor dalam keadaan menyala atau coba dengan monitor lain. Yang keempat yaitu virus atau malware. Dalam solusinya, gunakan perangkat lunak antivirus untuk memindahi dan menghapus virus atau malware dan pastikan antivirus selalu terbarui. Yang kelima yaitu aplikasi tidak merespons. Dalam solusinya yaitu coba tutup aplikasi yang tidak merespon melalui task manager atau restart komputer jika masalah berlanjut. Nomor 6 yaitu komputer terputus dari internet. Adapun solusinya, periksa koneksi kabel atau WiFi, pastikan router dalam kondisi baik atau restart modem dan router. Yang ketujuh yaitu perangkat keras tidak terbaca. Adapun solusinya, pastikan perangkat keras terhubung dengan benar. Cek driver perangkat keras di device manager atau coba pasang ulang perangkat tersebut. 8. Keyboard atau mouse tidak berfungsi. Adapun solusinya, periksa sambungan perangkat, coba dengan port USB lain atau perangkat lain untuk memastikan apakah masalah ada pada perangkat atau port. 9 yaitu hard drive penuh. Adapun solusinya, hapus file yang tidak diperlukan, pindahkan data ke penyimpanan eksternal, atau tambahkan kapasitas hard drive. Yang ke-10 yaitu printer tidak mencetak. Adapun solusinya, periksa kabel sambungan antara printer dan komputer, pastikan printer memiliki tinta atau toner yang cukup dan periksa antrian cetakan di komputer. Kemudian soal yang terakhir nomor 8 yaitu lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Adapun komponen yang pertama yaitu RAM. Fungsinya menyimpan dan data sementara yang sedang diproses oleh komputer untuk akses cepat. Nama komponen yang kedua yaitu prosesor. Fungsinya memproses instruksi dan data, bertindak sebagai otak komputer. Selanjutnya hard disk. Fungsinya menyimpan data dan program secara permanen. Selanjutnya LAN card, menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN untuk komunikasi data. Yang selanjutnya itu VGA card. Fungsinya mengolah tampilan grafis dan mengirimkan ke monitor. BIOS. Fungsinya menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memuat sistem operasi. Selanjutnya itu baterai CMOS, berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu saat komputer mati. Selanjutnya itu sistem operasi, berfungsi untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka untuk pengguna. Selanjutnya yaitu software, program yang menjalankan tugas tertentu seperti pengolah kata atau peramban web. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya jawab. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.